Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk menjadi negara ekonomi terbesar ke-8 di dunia, mengalahkan Inggris dan Prancis. Makin berkembang pesat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu ya. Katanya ini masuk yang terbesar ke-8 di dunia, bahkan mengalahkan juga Inggris ini ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Makin pesat tuh, makin berkembang pesat ya. Pertumbuhan ekonomi di posisi ke-8 ya. Top 10 berarti itu kan. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini resmi ya, Indonesia menjadi negara ekonomi terbesar ke-8 dunia, friend. Wow, ngeri sekali ya. Siapa Min yang merilis gitu ya. Jadi yang merilis data adalah IMF ya. Untuk peringkat ekonomi negara di dunia ini, Indonesia kini menduduki peringkat ke-8 di dunia. Biasanya kan IMF itu yang serba cawe-cawe, ngatur-ngatur negara orang. Ini IMF merilis Indonesia masuk ke-8, mengalahkan Prancis ya. Prancis di bawah Indonesia, dan Inggris ya. Inggris juga di bawah Indonesia. Sorry ya, negara sultan ya kan. Pak Tomat gimana Min? Pak Tomat gak tahu kalau Pak Tomat ya. Nah, ini usut punya usut, Indonesia berhasil meraih posisi yang mengesankan sebagai ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan produk domestik bruto PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli pada tahun 2024. Data peringkat ekonomi negara tersebut diperoleh dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF, yang inti sangat-sangat tidak asing dengan lembaga ini ya. Tercatat hasilnya Cina menjadi negara di posisi pertama dengan capaian PBD senilai 37 triliun US dollar atau setara 600 kuadriliun. 1 US dollar sama dengan 16.000 ya berarti ya. Gila, PDB Cina mencapai 600 kuadriliun, ngeri kali ya. Kemudian posisi kedua ada Amerika Serikat dengan capaian PDB sebesar 29,17 triliun atau setara 472 kuadriliun. Negeri Paman Sam kali ini kalah jauh ya dengan China, nyaris separuhnya Cina ya. Cina ngeri sekali ya. Ekonomi terbesar sekarang memang dipegang Cina, itu bukan mitos loh bos ya. Untuk posisi ketiga adalah India dengan capaian PDB sebesar 16,02 triliun atau setara 259,3 kuadriliun. Keempat, Rusia yang PDB-nya mencapai 6,91 triliun US dollar atau setara 111 kuadriliun. Dan posisi kelima pencapaiannya dicapai Jepang, PDB-nya senilai 6,57 US dollar triliun atau setara 106 kuadriliun. Keenam ditempati oleh Jerman, capaian PDB-nya mencapai 6,02 triliun US dollar atau setara 97,4 kuadriliun. Kemudian posisi ketujuh dipegang oleh Brasil, capaian PDB-nya mencapai 4,7 triliun US dollar atau setara dengan 76 kuadriliun. Nah, dan posisi ke-8 ini ditempati oleh Indonesia ya, yang mempunyai PDB-nya ada 4,66 triliun US dollar atau setara dengan 75,4 kuadriliun, sama dengan Brasil, Bro. Selisih tipis banget ya antara Indonesia dan Brasil. Harusnya Indonesia ini boleh dikatakan nomor 7 ataupun 8 ya, selisihnya nggak banyak. Dan ini cukup rekor luar biasa karena ekonomi Indonesia ini bisa mengalahkan Prancis dan Inggris ya. Kemarin admin pernah membuat narasi di mana ekonomi Inggris itu loyo ya kan, negara-negara Eropa itu loyo. Itu benar loh Bren. IMF ini, data IMF ini tentunya nggak mungkin mengadi-adi gitu loh. Untuk ke-9 ini posisinya ditempati Prancis dengan PDB senilai 4,36 triliun atau setara 70 kuadriliun. Kemudian di posisi ke-10 ada United Kingdom
atau Inggris ya, pencapaian PDB-nya mencapai 4,28 triliun atau setara dengan 69,4 triliun. Posisi ini membawa Indonesia melewati negara-negara maju seperti Perancis dan Inggris. Hal itu mencerminkan laju pertumbuhan yang signifikan di tengah berbagai tantangan global yang saat ini terjadi ya. Karena karena perang dan lain sebagainya, itu tentunya ekonomi dunia ini goyang, karena sektor impor ekspor sedikit terganggu. Bukan hanya sedikit terganggu ya, harga minyak bisa melambung karena peperangan Timur Tengah gitu. Nah, berdasarkan laporan IMF World Economic Outlook Update Januari 2025, pertumbuhan global diproyeksikan sebesar 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, di bawah rata-rata historis tahun 2000 sampai 2019 sebesar 3,7%. Jadi secara global ya, secara hitung-hitungan sedunia ini, ekonomi dunia ini lagi sedikit turun. Karena pengaruhnya ya tadi masalah perang dan lain sebagainya. Nah, perkiraan untuk tahun 2025 secara umum tidak berubah dari yang ada dalam prospek ekonomi dunia WEO Oktober 2024, terutama karena revisi ke atas di Amerika Serikat yang mengimbangi revisi ke bawah di negara-negara ekonomi utama lainnya. Inflasi utama global diperkirakan akan turun menjadi 4,2% pada tahun 2025 dan menjadi 3,5% pada tahun 2026, kembali ke target lebih awal di negara-negara maju daripada di negara-negara pasar berkembang dan negara-negara berkembang. Nah, gangguan yang ditimbulkan oleh kebijakan terhadap proses disinflasi yang sedang berlangsung dapat mengganggu poros menuju pelonggaran kebijakan moneter dengan implikasi bagi keberlanjutan fiskal dan kestabilan keuangan nasional. IMF atau Rentenir Dunia ini, IMF Bank Dunia ini menilai mengelola risiko ini memerlukan fokus kebijakan yang tajam untuk menyeimbangkan trade-off antara inflasi dan aktivitas real, membangun kembali penyangga dan mengangkat prospek pertumbuhan jangka menengah melalui peningkatan reformasi struktural serta aturan dan kerjasama multilateral yang lebih kuat. Ekonomi global tetap stabil meskipun tingkat cengkramannya sangat bervariasi di berbagai negara. Pertumbuhan PDB global pada kuartal ketiga tahun 2024 adalah 0,1 poin persentase di bawah yang diprediksi dalam WEO Oktober 2024 setelah rilis data yang mengecewakan di beberapa ekonomi Asia dan Eropa. Sementara pertumbuhan di Tiongkok sebesar 4,7% secara tahun ke tahun berada di bawah ekspektasi. Pertumbuhan ekspor neto yang lebih cepat dari perkiraan hanya sebagian mengimbangi perlambatan konsumsi yang lebih cepat dari perkiraan di tengah stabilitas yang tertunda di pasar properti dan kepercayaan konsumen yang terus rendah. Pertumbuhan di India juga melambat lebih dari yang diharapkan ya. Seperti itu di Jepang juga. Disinflasi global terus berlanjut, tetapi ada tanda-tanda bahwa kemajuan terhenti di beberapa negara dan inflasi yang tinggi terus berlanjut dalam beberapa kasus, Bro. Jadi kurang lebih dari sisi lain IMF melihat pertumbuhan terus menurun di kawasan Euro ya. Dalam kinerja Jerman tertinggal dari negara-negara kawasan Euro lainnya. Jerman pelempem ya. Miskin nih. Sebagian besar mencerminkan pelemahan berkelanjutan dalam manufaktur dan ekspor barang, bahkan ketika konsumsi meningkat sejalan dengan pemulihan pendapatan. Nah, Bren, itu tadi ya pembahasan admin seputar usut punya usut. Ini disampaikan oleh data IMF International Monetary Fund yang Rentenir Dunia, Bank Dunia ya, merilis Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-8 di dunia, mengalahkan Perancis dan Inggris. Ini tentunya pencapaian yang luar biasa. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Apakah cukup membanggakan atau ya biasa-biasa saja gitu? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Jadi
Jadi Indonesia sekarang pun makin berkembang pesat ini pertumbuhan ekonominya dari IMF ini ya, dirilis oleh IMF, di mana Indonesia berada di posisi ke-8 terbesar di dunia, mengalahkan Prancis sama Inggris lagi nih. Wah, memang betul-betul perkembangan yang sangat luar biasa gitu ya. Pertumbuhan Indonesia ini dari tahun ke tahun sangat menunjukkan perubahan yang sangat besar gitu ya. Kebangkitan Indonesia betul-betul dirasai gitu kan. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.